Hari ini Kamis 27 Agustus 2026, Komplek Parlemen Senayan Jakarta menjadi saksi bisu gelombang aspirasi masyarakat dari berbagai penjuru tanah air. Bukan cuma warga Pati Jawa Tengah, hari ini perwakilan masyarakat dari seluruh Indonesia turun ke jalan menuntut dua hal yang sangat krusial, yaitu pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Pasti panik, yakin aku. Para koruptor yang bedugal itu pasti panik ketakutan. Ya udah teman-teman, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi koruptor ya, itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember, kita minta secara tertulis kepada pihak-pihak yang meminta jaminan atau garansi. Kenapa sih setiap kali rakyat mau nuntut harta koruptor disita habis, selalu aja ada halangan aneh? Teror batu di tol, bus dibatalkan sepihak, sampai akun WA dan rekening diblokir tanpa alasan jelas. Siapa sebenarnya yang panik? Hari ini, 27 Agustus 2026, ribuan massa resmi mengepung DPR. Tuntutannya simpel, tapi bikin gemetar. Miskinkan dan hukum mati koruptor. Tapi pertanyaannya, apakah DPR berani kasih jaminan tertulis hari ini, atau suara rakyat cuma bakal dianggap angin lalu lagi? Tonton video ini sampai habis dan tulis pendapat jujur kalian di komentar. Tapi sebelum kita bedah faktanya satu persatu, luangkan waktu 3 detik kalian untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ingat, ini bukan sekedar konten, tapi wadah persatuan gerakan rakyat. Kita yang sering ditindas sebagai rakyat kecil harus bersatu. Bersuara nyaring mendesak DPR agar segera sahkan RUU perampasan aset dan berlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Tidak hanya itu, video ini juga wadah untuk kita pasang badan membela pejabat-pejabat bersih yang tulus bekerja untuk rakyat. Karena kita tahu, makin lurus seorang pejabat, makin deras fitnah dan serangan mafia yang mencoba menjatuhkannya. Tonton video ini sampai akhir agar kalian tidak termakan provokasi. Sekarang coba absen di kolom komentar. Dari daerah mana kalian menonton video ini hari ini? Buktikan kalau rakyat dari seluruh penjuru Indonesia siap bersatu. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian mengenai tuntutan aksi hari ini? Apakah kalian setuju hukuman mati dan RUU perampasan aset segera disahkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Gerakan besar yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekedar aksi kumpul-kumpul biasa atau unjuk rasa tanpa arah. Apa yang terjadi di Senayan hari ini adalah puncak dari gunung es kejengkelan rakyat kecil yang sudah sekian lama menahan rasa sesak akibat ulah para penjahat berdasi. Dari ujung pulau hingga ke pelosok desa, ribuan orang rela meninggalkan pekerjaan dan keluarga demi satu tujuan, menyampaikan pesan tegas kepada para wakil rakyat bahwa kesabaran masyarakat Indonesia ada batasnya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama perwakilan warga dari berbagai pelosok Indonesia membawa dua tuntutan utama yang sengaja dirancang untuk memutus urat nadi kejahatan korupsi di tanah air. Tuntutan pertama yang disuarakan dengan sangat nyaring adalah penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Mengapa isu ini menjadi sangat krusial di mata rakyat awam? Jawabannya sederhana. Selama puluhan tahun, korupsi kerap kali dianggap sebagai kejahatan biasa, padahal efek yang ditimbulkannya jauh lebih merusak dibanding kejahatan manapun. Korupsi adalah bentuk penjajahan gaya baru yang merenggut hak-hak mendasar rakyat kecil.
Akibat dana publik digerogoti oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, harga kebutuhan pokok melonjak, infrastruktur jalan rusak tak kunjung diperbaiki, layanan kesehatan menjadi mahal dan kesempatan kerja bagi anak muda makin terbatas. Kesenjangan sosial yang terjadi saat ini bukan karena rakyat tidak mau bekerja keras, melainkan karena hasil kerja keras itu terus-menerus digerogoti oleh para pemangku kekuasaan yang serakah. Hukuman mati dinilai sebagai satu-satunya tindakan tegas yang mampu memberi efek jera yang nyata agar siapapun yang berniat mencuri uang rakyat berpikir sejuta kali sebelum melakukannya. Tuntutan kedua yang tak kalah penting adalah desakan jaminan tertulis atas pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Selama ini, hukuman penjara bagi koruptor kerap dianggap tidak memberikan efek jera yang maksimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang penjahat anggaran hanya dihukum beberapa tahun, namun setelah keluar dari penjara, mereka masih bisa menikmati kekayaan hasil kejahatan yang telah disembunyikan. Hal inilah yang ingin dihentikan total melalui undang-undang ini. Konsep perampasan aset sangat sederhana namun ampuh, miskinkan koruptor hingga ke akar-akarnya. Kembalikan seluruh harta yang dicuri dari negara untuk kepentingan rakyat banyak. DPR RI memang sempat menjanjikan bahwa aturan ini akan disahkan sebelum akhir 2026. Namun rakyat tidak mau lagi hanya diberi angin segar dan janji-janji manis di atas kertas. Masyarakat sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana sebuah aturan hukum yang berpihak pada rakyat terus diundur, diulur-ulur, hingga akhirnya hilang ditelan masa jabatan. Oleh karena itu, kehadiran massa secara langsung di gedung parlemen hari ini bertujuan untuk menagih komitmen tertulis secara resmi. Rakyat butuh kepastian hukum yang mengikat, bukan sekedar kompromi politik di balik pintu tertutup. Aksi yang berlangsung hari ini juga sekaligus menjadi cermin besarnya harapan masyarakat akan hadirnya keadilan yang nyata. Ketika rakyat kecil melakukan kesalahan kecil, hukum seringkali bekerja dengan sangat cepat dan keras. Sebaliknya, ketika orang bertahta yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersandung kasus, prosesnya seringkali terasa lambat dan penuh dengan toleransi. Diskriminasi hukum inilah yang ingin dikikis habis melalui persatuan gerakan massa. Hari ini, seluruh mata rakyat Indonesia tertuju ke Senayan untuk melihat apakah para wakil rakyat benar-benar mendengarkan jeritan hati nurani publik atau justru terus menutup telinga. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang hari ini sedang berjuang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Mengkritik pemerintah sangatlah boleh, tapi harus dengan cara yang baik. Jangan mencaci maki, jangan mau terprovokasi. Tetap bersatu, rapatkan barisan, ini demi Indonesia yang lebih baik. Di balik besarnya gelombang massa yang berhasil menguncang Senayan, ada cerita kelam yang mewarnai perjalanan mereka menuju ke ibu kota. Apa yang dialami oleh para peserta aksi dan jajaran panitia lapangan, sebelum menginjakan kaki di Jakarta menjadi bukti nyata betapa panjang dan berlikunya perjuangan rakyat kecil demi menyuarakan kebenaran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang garis belakang pergerakan ini memperlihatkan adanya indikasi kuat upaya sistemik untuk memutus mata rantai persatuan masyarakat, bahkan sebelum suara mereka sempat terdengar di depan gedung parlemen. Perjuangan ini diuji sejak dari titik pemberangkatan di daerah asal. Rombongan warga yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan keberangkatan secara swadaya tiba-tiba harus berhadapan dengan tembok tebal berupa pembatalan armada transportasi umum secara mendadak. Kendaraan bus yang sudah dipesan resmi, diajukan secara sah, bahkan telah dibayarkan uang mukanya, satu persatu membatalkan kesepakatan secara sepihak. Pembatalan ini bukan terjadi karena masalah teknis armada atau kurangnya pembayaran, melainkan disinyalir kuat akibat adanya tekanan dan intervensi langsung dari pihak-pihak tertentu yang ingin menggembosi jumlah massa. Tindakan menghalangi sarana transportasi ini merupakan bentuk pembatasan hak paling dasar bagi warga negara yang hendak menyampaikan pendapat secara damai. Namun, tekad rakyat tidak semudah itu diruntuhkan. Ketika satu jalur dihambat, masyarakat saling bahu-membahu mencari cara lain demi memastikan keterwakilan suara mereka tetap sampai ke Jakarta. Tak berhenti pada hambatan logistik darat, ancaman keselamatan jiwa secara fisik pun benar-benar terjadi di tengah jalan. Saat armada bus rombongan mulai melintas di jalur bebas hambatan wilayah Karawang, peristiwa mencekam menimpa peserta aksi. Di tengah kegelapan dan kecepatan tinggi jalan tol, dua orang tak dikenal berjaket tebal dan bermasker tertutup sengaja menunggu di atas jembatan penyeberangan untuk melemparkan batu bata ke arah kaca depan bus rombongan. Lemparan batu keras tersebut seketika memecahkan kaca pelindung, menyebabkan serpihan tajam berhamburan ke dalam kabin dan melukai beberapa penumpang di dalamnya.
Aksi pelemparan batu di jalan tol bukan lagi sekadar bentuk penolakan, melainkan tindakan kriminal berbahaya yang berpotensi mengancam nyawa puluhan penumpang di dalam kendaraan. Teror fisik ini jelas bertujuan untuk menimbulkan rasa takut yang mendalam, membuyarkan fokus rombongan, serta memancing emosi massa agar melakukan tindakan anarkis yang dapat merusak citra perjuangan mereka secara keseluruhan. Bentuk tekanan tidak hanya berhenti pada intimidasi fisik di jalan raya, melainkan juga menyasar pada jalur komunikasi digital dan akses finansial secara mendadak. Di era serba digital seperti sekarang, koordinasi ribuan orang sangat bergantung pada media sosial dan aplikasi pesan instan. Namun, persis beberapa hari menjelang tanggal pelaksanaan aksi, saluran komunikasi utama yang digunakan oleh koordinator gerakan mendadak dimatikan secara sepihak. Akun-akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik tiba-tiba ditutup, aplikasi pesan instan yang memuat koordinasi penting tidak dapat diakses. Bahkan hingga rekening perbankan yang digunakan untuk menampung dana donasi dan biaya operasional pergerakan pun turut dibekukan tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun klarifikasi hukum yang jelas. Pembekuan jalur komunikasi dan keuangan secara mendadak dan tanpa prosedur yang transparan ini menunjukkan betapa khawatirnya pihak-pihak tertentu terhadap bertemunya suara rakyat dari berbagai daerah. Rekening yang diblokir tersebut bukanlah dana gelap atau hasil kejahatan, melainkan akumulasi dari patungan uang pribadi serta sumbangan sukarela masyarakat kecil yang merindukan perubahan. Ketika akses finansial ini diputus secara sepihak tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, nampak jelas ada upaya sistematis untuk melumpuhkan pergerakan dengan cara memotong napas operasionalnya di lapangan. Rangkaian peristiwa dari pembatalan bus, pelemparan batu di jalan tol, hingga pemblokiran akun dan rekening perbankan secara serentak ini tidak bisa dipandang sebagai kebetulan belaka. Bagi masyarakat awam, titik-titik kejadian ini dengan sangat jelas memperlihatkan sebuah pola intimidasi terstruktur yang dirancang untuk meredam kebebasan berpendapat. Pola-pola lama yang memanfaatkan rasa takut, hambatan fisik, dan pembatasan akses digital kembali digunakan demi mempertahankan kenyamanan pihak-pihak yang terusik oleh tuntutan pembersihan korupsi. Namun, alih-alih menyurutkan nyali, rentetan intimidasi dan teror di sepanjang jalan tersebut justru makin membakar semangat persatuan masyarakat. Tindakan-tindakan sembunyi-sembunyi yang dilancarkan oleh oknum tak bertanggung jawab ini, makin meyakinkan massa bahwa apa yang mereka perjuangkan memang menyasar tepat pada titik sensitif para perusak bangsa. Setiap tetes darah dari luka serpihan kaca, setiap kilometer perjalanan yang tertunda, dan setiap rintangan digital yang dialami justru melipat gandakan solidaritas di antara sesama warga. Pengalaman manis pahit di sepanjang jalan menuju Jakarta ini, akhirnya menempa mental peserta aksi untuk tetap berdiri tegak, tidak mudah terprovokasi, dan terus merapatkan barisan hingga tuntutan pengesahan aturan hukum yang adil benar-benar diwujudkan oleh para pemegang kekuasaan. Menanggapi berbagai tekanan dan dinamika yang makin memanas di lapangan, masyarakat yang hadir dalam aksi hari ini menunjukkan tingkat kedewasaan berpikir yang sangat luar biasa. Di tengah kepungan rumor, provokasi, dan kekhawatiran dari berbagai pihak akan terjadinya kerusuhan, barisan pergerakan rakyat ini justru membuktikan bahwa perjuangan menegakkan keadilan bisa dilakukan dengan cara yang sangat elegan, tertib, dan bermartabat. Sikap ini menjadi jawaban menohok bagi siapa saja yang sebelumnya meragukan niat baik dari pergerakan masyarakat dari berbagai daerah ini. Sejak awal menyusun barisan, para koordinator aksi telah mewanti-wanti seluruh peserta agar tidak mudah terpancing oleh emosi atau jebakan provokasi dari oknum-oknum yang sengaja disusupkan. Massa memahami betul bahwa anarki hanya akan merusak kebersihan perjuangan mereka dan memberi alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan fokus dari tuntutan utama. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban umum, tidak merusak fasilitas publik, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum benar-benar dipegang teguh oleh setiap peserta di lapangan. Jika ada potensi kerusuhan atau letupan provokasi sekecil apapun, massa aksi secara mandiri bersepakat untuk menyerahkan oknum pengacau tersebut langsung kepada pihak aparat keamanan agar segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini memperlihatkan betapa matangnya kesadaran hukum masyarakat saat ini. Di balik ketertiban yang dijaga ketat tersebut, ada diskursus mendalam mengenai substansi dari rancangan undang-undang perampasan aset itu sendiri. Belakangan ini, muncul berbagai kekhawatiran dan wacana yang dihembuskan oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa undang-undang ini berpotensi disalahgunakan untuk menyita aset rakyat kecil secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pidana yang jelas. Namun, jika dibedah dengan bahasa yang sederhana dan jujur,
kekhawatiran semacam itu jelas sangat tidak beralasan dan cenderung mengada-ada. Target utama dan sasaran tembak dari undang-undang ini sangatlah terang benderang, yaitu para oknum pejabat dan pemangku kekuasaan yang menimbun kekayaan fantastis secara tidak wajar dari hasil menggerogoti uang rakyat. Rakyat kecil yang hidup jujur dari hasil keringat sendiri, tidak punya alasan sedikit pun untuk merasa takut terhadap aturan ini. Justru sebaliknya, pihak yang dibuat tidak bisa tidur nyenyak oleh kehadiran undang-undang ini, adalah mereka yang memiliki rekening gendut tak terjelaskan dan aset mewah yang disembunyikan atas nama keluarga atau kroni-kroninya. Narasi ketakutan yang sengaja dibangun untuk membendung undang-undang ini tak lain adalah strategi manipulatif dari para perusak bangsa agar mereka tetap bisa mengamankan harta hasil kejahatan mereka. Lebih dari sekadar menuntut aturan hukum yang tegas, pergerakan hari ini juga membawa misi moral yang sangat penting, yaitu membentengi dan membela para pejabat yang bersih. Di tengah ruang politik yang seringkali dipenuhi oleh intrik dan kepentingan kelompok, pejabat yang jujur, berintegritas, serta tulus bekerja untuk rakyat justru berada dalam posisi yang sangat rentan. Merekalah yang paling sering menjadi sasaran fitnah, serangan karakter, hingga pembunuhan karakter yang dirancang secara terstruktur oleh para mafia dan kelompok berkepentingan. Ketika seorang pejabat berani menindak ketidakadilan dan memutus mata rantai korupsi, serangan balik dari para penjahat anggaran seringkali dilancarkan secara masif melalui berbagai lini. Oleh sebab itu, Persatuan Rakyat yang terbentuk hari ini memegang prinsip yang sangat seimbang dan dewasa. Lawan mereka yang korup, tetapi pasang badan dan lindungi mereka yang bersih. Bangsa yang kuat tidak akan pernah bisa berdiri jika rakyat dan pemerintahannya saling mencurigai tanpa arah. Kekuatan sebuah negara justru terletak pada rasa saling percaya antara warga negara dengan para pemimpinnya yang amanah. Dengan berdiri membela pejabat yang lurus, masyarakat memberikan sinyal tegas bahwa orang baik di dalam pemerintahan tidak akan pernah berjalan sendirian dalam menghadapi tekanan para mafia. Kedatangan massa dari segenap penjuru Nusantara ke gedung parlemen hari ini, akhirnya menjadi sebuah pesan terbuka yang tidak bisa lagi diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Pengesahan jaminan tertulis RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pembegal uang negara bukan lagi sekadar wacana akademis atau bahan perdebatan politik di ruang seminar, melainkan kebutuhan mendesak demi menyelamatkan masa depan seluruh rakyat Indonesia. Uang negara yang berhasil diselamatkan dari tangan koruptor akan membawa dampak nyata berupa sekolah yang layak bagi anak-anak di desa, rumah sakit dengan fasilitas memadai, harga bahan pokok yang stabil, serta jalan-jalan yang aman untuk dilalui tanpa takut teror dan intimidasi. Perjuangan yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 ini, pada akhirnya bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam panggung politik, melainkan tentang bagaimana rakyat Indonesia secara dewasa mengambil peran aktif dalam menjaga arah perjalanan bangsanya. Ketika suara rakyat dari berbagai daerah sudah menyatu dalam ketertiban, kedewasaan, dan keteguhan sikap, maka tidak ada lagi alasan bagi DPR RI untuk menunda-nunda apa yang sudah menjadi hak dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah riuk-pikuk dinamika bangsa dan besarnya gelombang harapan yang membubung tinggi, rakyat Indonesia merindukan satu hal mendasar, lahirnya era baru yang benar-benar bersih, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat kecil. Hari ini, sebuah asa besar digantungkan di pundak Presiden Prabowo Subianto. Harapan ini bukanlah sekadar angan-angan kosong, melainkan cerminan dari kerinduan terdalam jutaan warga dari Sabang sampai Merauke yang sudah terlalu lelah melihat kekayaan alam dan keuangan negara digerogoti oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab. Masyarakat menaruh kepercayaan besar bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketegasan dan keberanian akan menjadi panji utama dalam mengikis habis keberadaan para mafia yang selama ini mencekik kehidupan rakyat. Baik itu mafia tanah, mafia pangan, mafia hukum, maupun mafia anggaran yang menyusup di berbagai lini kehidupan. Rakyat menggantungkan harapan agar ketegasan tersebut tidak pandang bulu. Siapapun yang terbukti bersalah, merugikan keuangan negara, dan membuat rakyat sengsara harus ditindak secara tegas dan transparan, tanpa peduli seberapa tinggi jabatannya atau seberapa banyak bintang yang bertengger di pundaknya. Hukum harus berdiri tegak setegak-tegaknya, menjadi pengayom bagi yang lemah dan pemukul yang keras bagi para perusak bangsa. Sejalan dengan harapan tersebut, pandangan seluruh masyarakat kini juga tertuju pada gedung parlemen. DPR RI memegang kunci sejarah untuk menepati janji politiknya kepada publik, khususnya dalam menuntaskan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi masyarakat awam, penanganan kasus korupsi di Indonesia tidak boleh lagi berhenti pada hukuman kurungan penjara semata. Memenjarakan tubuh sang koruptor tidak akan pernah cukup jika harta hasil kejahatan mereka masih utuh,
dan bisa dinikmati oleh kroni-kroninya. Koruptor tidak hanya harus kehilangan kebebasannya, tetapi seluruh aset haram hasil merampok uang rakyat harus disita dan dikembalikan sepenuhnya kepada negara. Pemulihan aset negara ini sangat vital karena setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat Indonesia yang seharusnya mewujud dalam bentuk fasilitas kesehatan yang layak, pendidikan murah berkualitas, serta infrastruktur yang merata hingga ke pelosok negeri. Namun, di tengah gelombang tuntutan dan harapan akan perubahan besar tersebut, masyarakat Indonesia juga menyadari pentingnya peran aktif warga negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan NKRI. Menuntut keadilan tidak berarti harus mengorbankan kedamaian bangsa. Sebagai bangsa yang dewasa, rakyat menyadari bahwa kritik terhadap kebijakan penguasa adalah hal yang sangat sah dan bahkan wajib hukumnya. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Cara terbaik rakyat untuk mengawal agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel yang benar dan tidak melenceng dari amanat konstitusi. Meski demikian, kritik yang dilayangkan haruslah kritik yang konstruktif, bernas, dan disampaikan dengan cara-cara yang bijak. Kita harus memisahkan antara kritik yang membangun dengan caci maki atau ujaran kebencian yang hanya akan memecah belah persatuan. Jangan sampai niat baik untuk memperbaiki bangsa justru ditumpangi oleh kepentingan kerusuhan yang memecah belah persaudaraan sesama anak bangsa. Harapan besar ini juga ditujukan kepada seluruh jajaran lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Rakyat merindukan hadirnya institusi penegak hukum yang kompak, solid, dan tulus bekerja semata-mata demi kepentingan rakyat. Ketika lembaga-lembaga ini bergerak dalam satu irama yang sama, tanpa ego sektoral dan tanpa pengaruh intervensi politik, maka ruang gerak bagi para pelaku kejahatan sistematis akan tertutup rapat. Kepercayaan publik kepada penegak hukum akan menjadi benteng terkuat yang memagari negara ini dari berbagai ancaman kehancuran dari dalam. Meskipun kerap diuji oleh berbagai skandal dan kekecewaan, rakyat Indonesia sejatinya tidak pernah kehilangan rasa optimistis. Di dalam sanubari masyarakat, masih tertanam keyakinan kuat bahwa di luar sana masih sangat banyak pejabat publik, aparat keamanan, dan wakil rakyat yang jujur, bersih, berintegritas, serta tulus mengabdi untuk kemajuan negeri. Mereka yang bekerja diam-diam tanpa publisitas demi kesejahteraan publik adalah pahlawan masa kini yang harus terus didukung dan dilindungi dari berbagai fitnah, serta serangan para mafia yang merasa terganggu kenyamanannya. Oleh karena itu, gaung persatuan harus terus dinyalakan di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang besar dan disegani jika rakyat dan pemerintahnya berdiri dalam barisan yang sama, saling percaya, dan saling melengkapi. Rakyat harus percaya bahwa pemerintahannya bekerja tulus untuk mereka, dan pemerintah harus membuktikan kepercayaan itu dengan transparansi serta kinerja yang nyata. Begitu pula hubungan antara rakyat dan para wakilnya di Dewan Rakyat. Komunikasi yang jujur dan saling menghormati harus terus dibangun demi menjaga keutuhan bangsa. Inilah Indonesia, sebuah negara besar yang dirawat dengan keberanian untuk membenahi kesalahan, kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, serta keteguhan dalam menjaga persatuan. Dengan bersatunya kepemimpinan yang tegas, lembaga penegak hukum yang tulus, Dewan Rakyat yang amanah, serta masyarakat yang bijak dan kritis, masa depan Indonesia yang terbebas dari rantai korupsi dan terlepas dari cengkeraman para mafia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang sedang kita perjuangkan bersama. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita menyaksikan dan menyimak rangkaian pembahasan tadi, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Mari teman-teman, kita minum kopi dulu. Sungguh-sungguh manis. Seperti cocote pejabat. Teman-teman, melihat seluruh rangkaian peristiwa dari gelombang aksi 27 Agustus 2026 ini, dari rentetan teror di perjalanan hingga tuntutan pengesahan aturan hukum yang tegas, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa kita tarik bersama-sama, yaitu rakyat Indonesia hari ini sudah semakin cerdas, semakin dewasa, dan tidak bisa dibodohi lagi oleh panggung politik yang penuh kepalsuan. Teman-teman, opini ini bukan sekedar tanggapan atas sebuah aksi unjuk rasa, melainkan
cerminan dari perasaan jutaan rakyat kecil yang selama ini merasa suaranya hanya dibutuhkan saat pemilu, namun diabaikan ketika uang negara digerogoti oleh para penjahat berdasi. Pertama, mengapa tuntutan hukuman mati dan sita aset ini sangat masuk akal? Karena selama puluhan tahun, sistem hukum kita terhadap pelaku korupsi terasa sangat lembek dan sangat diskriminatif. Rakyat kecil yang mencuri karena kelaparan seringkali dihukum sangat berat dan diproses sangat cepat. Sementara itu, pejabat atau oknum yang mencuri uang negara hingga ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah kerap kali hanya dihukum beberapa tahun penjara. Yang lebih menyakitkannya lagi, setelah keluar penjara, yang penjaranya itu pun berfasilitas mewah, mereka masih bisa menikmati harta hasil curian tersebut bersama keluarganya dan para kelompoknya. Inilah teman-teman alasan utama mengapa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati menjadi harga mati bagi masyarakat. Konsepnya sangatlah sederhana. Koruptor tidak hanya harus dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya harus disita habis sampai ke akar-akarnya. Miskinkan koruptor, ambil kembali uang negara dan gunakan uang tersebut untuk membangun sekolahan, membiayai rumah sakit, memperbaiki jalan yang rusak, dan membuat harga bahan pokok stabil untuk rakyat. Teman-teman, jika ada pihak yang merasa takut atau keberatan dengan RUU perampasan aset ini, kita sebagai rakyat patut bertanya, siapa sebenarnya yang ketakutan? Rakyat kecil yang hidup jujur dari keringat sendiri, atau mereka yang memiliki harta melimpah tapi tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul uang tersebut secara sah? Teman-teman, peristiwa yang dialami oleh rombongan warga Pati dan peserta aksi dari berbagai daerah lainnya, mulai dari pembatalan sewa bus secara mendadak, pelemparan batu bata di jalan tol, hingga pemblokiran akun WhatsApp dan rekening bank secara sepihak, memperlihatkan sebuah kenyataan yang sangat telanjang. Ada pihak-pihak tertentu yang sangat panik jika rakyat bersatu. Teman-teman, tindakan menggembosi pergerakan rakyat dengan cara-cara culas seperti itu adalah pola lama yang sudah usang. Di era sekarang, intimidasi fisik atau pemblokiran digital justru menjadi bukti bahwa perjuangan rakyat sedang menyasar tepat pada titik yang paling ditakuti oleh para pembegal uang negara. Alih-alih membuat rakyat takut dan mundur, teror semacam itu justru menjadi bahan bakar yang melipat gandakan semangat persatuan. Rakyat makin paham siapa yang benar-benar memperjuangkan keadilan dan siapa yang menggunakan kekuasaan untuk menutupi kejahatannya. Teman-teman, satu hal yang sangat membanggakan dari gerakan hari ini adalah kedewasaan sikap dari para peserta aksi. Meskipun dihantam berbagai intimidasi dan provokasi di jalan, massa berhasil membuktikan bahwa mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, yang damai, dan yang bermartabat. Tidak ada perusakan fasilitas umum, tidak ada tindakan anarkis, dan tidak ada massa yang membuat keonaran. Semua anggota aksi harus bisa bekerja sama dan taat aturan hukum yang ada. Teman-teman, ini adalah bentuk kematangan berdemokrasi yang luar biasa.
Kita sebagai rakyat harus paham bagaimana cara menyampaikan kritik keras kepada pemerintah. Dan kita pun harus paham ini adalah hak sekaligus kewajiban kita demi menjaga agar negara tetap berada di jalur yang benar. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang bijak, yang berbasis data dan fakta, serta jauh dari caci maki atau ujaran kebencian. Kita tidak boleh terbawa emosi hingga merusak fasilitas negara yang dibeli menggunakan uang pajak kita sendiri. Teman-teman, memerangi korupsi dan para mafia harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan cara yang merugikan sesama rakyat. Rakyat memberikan kepercayaan dan gantungkan harapan yang sangat besar kepada Presiden Prabowo. Kepemimpinan yang tegas dan berani sangat dibutuhkan untuk menyikat habis para mafia yang selama ini bersarang di berbagai sektor kehidupan, baik mafia pangan, hukum maupun anggaran. Teman-teman, rakyat ingin melihat bukti nyata bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Siapapun yang terbukti merugikan uang negara dan memeras rakyat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, tidak peduli dia anak atau cucu siapa, dan tidak peduli seberapa banyak bintang di pundaknya. Teman-teman, kita masih optimis, kita masih percaya bahwa masih banyak pejabat dan penegak hukum yang berintegritas dan yang tulus bekerja untuk kita, untuk rakyat Indonesia. Teman-teman, terima kasih selalu mengikuti channel ini, Keset Politik, karena channel ini kita buat untuk tempat kita bergabung menggaungkan narasi persatuan. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp kalian agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang bergabung dengan gerakan kita ini, yaitu gerakan persatuan, menggaungkan narasi persatuan untuk mengedukasi agar rakyat tidak terpecah belah. Kita mencintai negara kita mencintai seluruh rakyatnya pula, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, terima kasih. Merdeka, merdeka. Saya host Keset Politik, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.